Sekarang semua masyarakat Indonesia seneng sama yang berbau-bau natural. Foto natural, ya kan? Terus make up natural. Sampai sepak bola natural, natural permainannya, natural pemainnya. Bukan yang itu kan, Bung Tuel, bener kan? Bukan dong. Selamat datang di Tiki Taka. Kali ini sudah episode yang sekian-sekian ya. Yap. Sudah cukup banyak dan balik lagi terima kasih Ibam dan Reza yang sudah saling substitute. Tidak hanya timnas yang saling berganti, hostnya juga ganti-gantian. Dan sekarang isu yang lagi hype dan naik ini adalah persiapan Indonesia menuju kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Di mana ya seperti yang sudah pernah kita bahas ya, menghadapi Brunei Darussalam. Di atas kertas kita memang berisikan skuad yang bagus. Bahkan setelah pertandingan berakhir, hampir semua pemain kita ngasih motivasi ke sepak bola Brunei buat bangkit. Nah sekarang menghadapi jelang kualifikasi Piala Dunia ronde kedua, federasi dan juga tim nasional mulai memberikan atau mempersiapkan skuad yang matang, fondasi yang matang. Bongkar pasang pemain mulai dilakukan, ada beberapa yang cedera, tapi yang lagi tiba-tiba nih di tengah ada bongkar pasang pemain yang dilakukan sama pelatih, federasi mengeluarkan statement di Instagramnya bahkan langsung bahwa proses naturalisasi dari Justin Hubner dilanjutkan. Nah, sebelum kita bahas gimana komentarnya? Ya, kalau kualifikasi saya pikir kan mulai 16 November lawan Irak. Minggu depan ya? Ya, jadi kalau kaitan dengan naturalisasi rasanya nama-nama baru yang diletupkan belakangan nggak kekejar lah untuk yang November sih ya. Ya, walaupun mungkin sudah dilanjutkan tahapannya, mungkin sudah misalnya tinggal finalisasi di ujung gitu. Tapi tetap butuh waktu lah, lebih dari berapa minggu gitu kan. Kalau kualifikasi pertama kan lawan Irak. Irak main di away, Irak, ya? Tanggal 16 November. Sekarang kan sudah menjelang dekat lah hitungannya. Jadi saya pikir mungkin lebih konkret untuk proyeksi Piala Asia ya. Piala Asia Januari. Oke. Jadi itu dulu. Apalagi? Nah, ini kan dari berita yang sedang hangat-hangatnya dan memang banyak disambut juga ya, karena video-videonya Justin Hubner kan ketika tampil di tim U19 kalau nggak salah waktu itu ya, U19 2021 itu kan dia main garang banget dan akhirnya banyak yang menyambut dengan sukacita lah. Nah, tapi ada juga nih beberapa emang netizen bola Indonesia nih nggak pingin negaranya maju ya, nyari berita-berita negatifnya terus. Bahwa kabar pemain naturalisasi itu memang ada semacam saku-sakunya tersendiri yang memang harus, ya kita nggak tahu ya, ini mungkin Pak Bung Tuel bisa meluruskan bahwa apakah memang benar ada semacam dalam tanda petik finansial sesuatu yang harus dibayarkan. Yang pertama, Justin Hubner itu kan bukan nama baru ya. Betul. Dia harusnya paket bareng naturalisasinya yang waktu Ivar Jenner dengan Rafael Strijk. Cuma waktu itu kan dia sempat ke timnas Belanda U20, jadi sempat terhenti tuh. Dan sepertinya ini dilanjutkan lah. Sepertinya ini dilanjutkan. Kabarnya sih waktu itu sempat pembatalan tapi sekarang dilanjutkan, gitu kan. Tapi intinya benar bahwa Justin Hubner tetap berminat, itu yang saya tahu. Ya. Tetap berminat membela timnas Indonesia sejauh yang saya tahu. Lalu kemudian ya ada komunikasi, berarti ada komunikasi lanjutan. Terus ya. Perhitungannya mungkin sekitar di September kemarin lah ada komunikasi, lalu kemudian prosesnya berlanjut. Makanya beberapa hari terakhir kan muncul belakangan bahwa Justin Hubner akan diproses naturalisasinya. Posisinya back tengah atau pemain belakang. Ini akan membuat saya pikir banyak numpuk nanti di sana. Naturalisasi termasuk dua juga yang sedang diproses kan. Nathan Chuaon dengan Jay Izzes. Bayangin tuh. Belum ada Shane Patinama, ada siapa? Sandy Walsh, Jordi Amat di sana, Elkan Bagot juga. Jadi memang numpuk di belakang. Apalagi soal uang tadi ya. Iya. Normanya tentu tidak ada normanya. Normanya kan nggak ada, aturannya nggak ada. Jadi kan lebih apalagi yang 2020 kemarin itu yang untuk Piala Dunia 20 proyeksi. Ya, yang 2021 batch-nya ini siapa? Justin Hubner, Ivar Jenner, Rafael Strijk. Jelas sebetulnya sih nggak ada gitu loh. Cuma ketika mungkin logikanya gini, ketika melibatkan agent, nah itu kemungkinan itu bisa terjadi. Gitu loh. Tapi kalau ada langsung gitu ya, misalnya dari federasi langsung secara personal approach dan sebagainya, bisa saja itu tidak terjadi.
transaksi uang itu gitu loh. Iya. Tapi kalau fasilitas sih normal lah ya. Misalnya dia butuh bisnis balik ke sini, pesawat bisnis atau bagaimana support di sini gitu kan, akomodasi dan sebagainya itu normal lah. Tapi dalam konteks isu seperti apa yang Justin Hubner ada uang 1 juta euro, saya tidak ngurus, jadi saya tidak bisa memastikan secara pasti. Cuma ketika ada keterlibatan agent itu ya possibility-nya memang menjadi terbuka. Oke. Jadi kayak transfer pemain dong jatuhnya kalau gitu. Ya harusnya jangan seperti itu, jangan sekasar itu ya. Iya. Karena kan ini proses pewarganegaraan. Gitu loh. Harus ada keinginan gitu kan. Harus ada keinginan dan negara kan melakukan prosesnya secara administrasi. Jadi makanya saya bilang secara norma tentu harusnya tidak ada. Gitu. Walaupun rumor-rumor sebelumnya juga yang di generasi-generasi sebelumnya jauh sebelum era yang sekarang-sekarang ya muncul isu-isu itu. Ada embel-embel uang di belakang itu muncul gitu loh. Iya, makanya. Tapi ada juga yang saya tahu tidak terjadi transaksi itu. Iya. Nah, kenapa misalnya terjadi transaksi itu kan muncul kan misalnya. Kenapa ada muncul isu 1 juta euro, ada muncul rumor tentang uang, itu terjadi kalau analisis saya kemungkinan itu terjadi jika ada pihak tengah, dalam hal ini agent. Oke. Padahal di tengah maraknya proses pewarganegaraan tadi bagus tuh. Naturalisasi. Iya, diksinya Bung Toel. Pewarganegaraan yang sekarang levelnya mengarah ke pemain-pemain grade A, positif juga buat tim nasional Indonesia. Kok bisa ada isu seperti ini muncul? Berarti kan ada orang yang mencari berita ini, Bung. Iya betul. Makanya saya bilang kalau soal mencari berita oke. Tapi bagaimana itu muncul, saya pikir karena salah satu faktor ketika ada keterlibatan agent ya pasti ada fee lah di sana. Ada uang yang keluar kan. Tapi jelasnya untuk apa atau transaksinya seperti apa saya nggak ngerti juga. Iya. Tapi dengan akhirnya proses sekarang sedang berjalan dan ya mungkin proyeksinya buat jangka panjang ya. Piala Asia ya kayaknya kalau untuk kualifikasi Piala Dunia apalagi kita 2 laga pertama away kan. Lawan Irak, Filipina. Sama lawan Kayaknya nggak mungkin lah kekejar di tempo waktu sekian hari. Buat apalagi belum panas juga kan pasti pemainnya langsung masuk gitu. Tapi kira-kira dengan label Justin Hubner nih yang salah satu pemain kayaknya kalau dia bisa dinaturalisasi dia adalah salah satu pemain yang usianya masih muda juga. Ya, 20. 20 terus sekarang ada di Wolverhampton Wanderers Under 21. Ya. Dia saingan dengan beberapa nama-nama besar di sana yang salah satunya mungkin juga jadi harapan buat nembus ke Wolverhampton senior ya. Ada Matt Doherty, ada Ait Nouri, ada Max Kilman. Ini bikin persaingan lebih menarik lagi nggak Bung Toel? Untuk nanti ketika Justin Hubner akan diproses. Tapi kan biasanya nih pemain-pemain di usia Justin Hubner biasanya nanti akan dimasukkan ke tim nasional kelas usia. Tapi kalau menurut Bung Toel pandangannya gimana? Jadi yang pertama apa dulu? Justin Hubner U20. Dia udah main di timnas U20. Tapi kan posisinya tertarik tuh. Dia kan tertarik untuk Indonesia. Kalau analisis saya, dia juga berhitung dengan kemampuan dan proyeksi masa depannya di tim nasional Belanda. Iya benar. Sebetulnya kan dia punya itu kan, ada potensi kan, ada opportunity kan. Dia dipanggil timnas U20. Tapi ketika dia bicara senior, menurut saya dia berhitung. Kalau kita bicara sudut pandang bolanya nih, dia berhitung. Wah, di atas masih ada Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij, Justin Dumfries, Denzel Dumfries. Ya itu wingback-nya gitu kan. Jadi dia mungkin berhitung di situ gitu. Oke, jadi makanya saya pikir kalau secara senior, salah satu aspek sepak bolanya dia punya kecenderungan dia kalau timnas dia melirik Indonesia akhirnya. Gitu. Sekarang dalam konteks di persaingan timnas Indonesia di level sekarang lah dia potensial karena posisinya Wolverhampton U21. Usianya 20. Tapi kalau di timnas senior, kalau kita pakai perbandingan timnas senior, menurut saya sih dia akan sangat bersaing kuat dengan Rizky Ridho atau Elkan Bagot. Gitu loh. Jadi dia masih harus, ya kalau kedalaman sih nambah. Jadi maksud saya pertanyaannya begini. Bagus mana Rizky Ridho dengan siapa tadi? Justin Hubner. Di posisi saat ini. Kalau menurut saya, Rizky Ridho yang sudah main di timnas senior, mungkin masih punya lebih baik. Gitu Benar. Kalau perhitungan saya per hari ini ya. Iya. Dan biasanya pun juga kalau kita ngomongin tim nasional ya,
flight hours atau jam terbang pemain ini kan dibutuhkan ya. Makanya banyak juga perdebatan di luar sana kayak kenapa pemain ini nggak dipanggil tim nasional ini, kenapa pemain ini nggak dipanggil tim nasional. Ya ada suatu klub di negara sana. Bukan di Indonesia nggak pernah ada perdebatan klub dan tim nasional, selalu aman, tidak ada perdebatan. Mulus gitu ya? Mulus, tidak ada perdebatan FIFA Matchday dengan klub aman, luar biasa. Makanya kalau kita lihat dari skema yang ada, flight hours dari tim nasional sekarang yang sudah dimiliki oleh Coach Sintayong adalah salah satu yang terbaik. Dan nanti kalau misalnya masuk lagi nih, Justin Hubner, benar tadi yang Bung Toel bilang, nanti bakal ada personal kompetitif gitu ya Bung? Iya, pertanyaannya kan begitu tadi, sempat Malik juga. Siapa nih persaingannya? Atau bahasa sederhananya siapa yang akan tersingkir? Ya, gitu. Sebetulnya itu nggak jadi hal yang mudah. Kalau kita bicara posisi bek tengah, Justin Hubner di U20. Ya. Tapi apakah serta-merta dia akan bisa main sebagai bek tengah di senior? Jordi Amat masih levelnya masih bagus, masih stabil. Elkan Bagot kaki kirinya kuat, dia ditaruh sebelah kiri kalau pakai 3 back. Rizky Ridho sebelah kanan, kan begitu. Yeah. Dengan Rizky Ridho aja, saya lihat bahwa kalau per hari ini Rizky Ridho masih punya level yang lebih baik gitu loh. Tuh. Setuju. Itu juga ya makanya tadi yang dibilang kenapa di tim nasional tuh sepicky itu, karena pelatih kan lebih punya kepercayaan tinggi sama pemain. Ya contohnya aja di timnas Inggris lah. Harry Maguire mau sekacau apapun di MU kan, Gareth Southgate ngelihat dia tetap salah satu yang oke di timnas karena memang dia adalah orang pertama yang dia lihat dalam progresnya bersama tim nasional. Nah mungkin Rizky Ridho kan juga udah dilihat sama STE dari under 20 dari 19 lah. 19 sorry, progresnya. Dari U19. 2019 saya masih ingat Rizky Ridho U20 yang meloloskan Indonesia ke Uzbekistan, cuma batal karena Covid. Benar. Siapa Beckham Putra. Nah sebetulnya mereka kan yang harusnya Piala Dunia U20. Tapi 2021 ya. 2021 ya, bukan yang itu. Tapi berubah kan generasinya kan. Iya, benar. Jadi Rizky Ridho menurut saya menunjukkan sebuah progres gitu. Sekarang kalau di head to head kan sebetulnya ini persaingan yang menarik. Secara usia Rizky Ridho lebih senior. Selisih 2 tahun lah. Dan kalau langsung di senior, apakah Justin Hubner akan bisa langsung mengambil posisi Rizky Ridho? Belum tentu. Kalau menurut saya belum tentu. Tapi apakah dia menjadi kelengkapan kedalaman squad yang bagus buat timnas kita di sisi belakang? Ya, Justin Hubner. Hitungannya kan pemain muda yang grade A lah posisinya. Karena itu tadi main di Wolverhampton gitu. Jadi intinya itulah kalau terbuka intinya kualitas. Kebetulan kalau untuk yang pemain keturunan yang penting kan harus ada darah Indonesianya. Ada paspornya kan begitu. Betul. Jadi intinya sepanjang kualitas itu masuk timnas dari manapun ya mereka berhak main untuk tim nasional Indonesia. Sepakat. Itu dia. Nah, sekarang bedanya dengan timnas senior kalau itu policy, maka kemudian sisi lainnya akan bicara tentang apa arti kompetisi buat Indonesia. Bagaimana pembinaan sepak bola Indonesia gitu. Kan gitu. Kalau kita cuma bicara menang atau juara atau lolos, berarti kita hanya bicara shortcut kan. Ya ini katakan udah berapa? Yang kemarin udah Elkan, Jordi, Sandy, Shane 4, Rafael, Ivar Jenner udah 6. Mau tambah berapa lagi? Clock 7. Ya Clock 7. Iya, tambah Itzes. Tambah striker, tambah sayap gitu. Oh iya, itu kan ada 2 katanya kan yang sedang kan sebetulnya Sadil tuh bagus, Witan tuh bagus walaupun lagi agak sedikit macet-macet. Tapi minggu-minggu kemarin kan Witan udah bikin gol lagi tuh di Persija udah agak lancar lagi gitu loh. Gitu. Kalau ngomong bola tuh harus ya sama kayak ngomong politik, nggak boleh baperan. Benar gitu. sih. Bukan soal pribadi gitu ya. Ya, Coach Sintayong. Semoga kita bisa ngobrol ya sama dia. Enggak juga. Pengen banget. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye.